Selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudari hadirin yang saya hormati. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita semua boleh dikumpulkan di tempat ini sebagai satu keluarga dari Ikatan Alumni ITB yang ada di Sulawesi Utara. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena hanya perkenan Tuhan sajalah kita semua boleh ada di sini dan boleh merayakan Natal Yesus Kristus secara bersama-sama. Saya sebagai pembawa acara pada saat ini, sebelum kita memulaikan acara kita pada malam hari ini, saya akan membacakan susunan acara yang telah tersusun sebagai berikut. Yang pertama, ucapan selamat datang yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul saya SSI MSI. Yang kedua, ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Ricky Pitoy Tafuama STH MA, dan nantinya kita juga akan didoakan oleh Pastor Dismas Deletia. Kemudian sambutan Natal yang akan dibawakan oleh Ketua Ikatan Alumni ITB Sulut, Profesor Dr. Benny Pinontoan MSc. Kemudian foto bersama. Kemudian selanjutnya kita akan mengadakan pemberian bingkisan Natal. Kemudian selanjutnya kuis dan door prize. Kemudian dilanjutkan dengan ucapan terima kasih. Dan kemudian yang terakhir ramah tamah. Semoga kita semua malam ini bisa mengikuti acara dan ibadah ini dengan baik, dengan penuh damai, sukacita di dalam hati, dan boleh menjadi berkat untuk kita semua, dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang yang akan dikalimatkan oleh Bapak Abdul saya SSI MSI. Kepada Bapak saya persilakan. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga besar Ikatan Alumni ITB yang ada di Sulawesi Utara yang kami hormati, saya sekali lagi mengajak kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena walaupun tadi cuaca sempat hujan deras, namun pada saat ini kita bisa dikumpulkan kembali di tempat ini. Seperti itu karena kasih dan kemurahan Tuhan untuk kita boleh lagi merayakan Natal Yesus Kristus dan Tahun Baru tahun 2024 keluarga besar Ikatan Alumni ITB yang ada di Sulawesi Utara. Oleh karena itu, saya atas nama panitia tentu menyampaikan selamat datang kepada kita semua, secara khusus kepada kadin kita, ada Bapak Pendeta Ricky Pitoy Tafuama STH MA, juga ada Bapak Pastor yang saya tidak dapat sebutkan secara khusus nama. Demikian juga dengan pengurus inti, ya, ada Ketua Bapak Benny, dan ada Sekretaris Bapak Keral, dan ada pengurus yang lain, serta semua anggota IAITB yang ada di Sulawesi Utara bersama dengan keluarga masing-masing yang sudah ada terkumpul di tempat ini. Sekali lagi saya menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti acara yang sudah disiapkan oleh panitia pada malam hari ini. Demikian, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom.
Kito Itafuama STH MA, dan juga nantinya akan didoakan oleh Pastor Dismas Saletia. Untuk itu saya mengundang Bapak Pendeta dan Bapak Pastor untuk bisa menyalakan lilin di depan sebagai tanda untuk kita memulai ibadah pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hari ini telah lahir bagi wujud selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Marilah kita merayakan kelahiran Sang Raja Damai. Sambil kita nyanyikan pujian, mari berhimpun. Kita habiskan ibadah ini. Kebaktian Natal dan ibadah Tahun Baru Ikatan Alumni ITB Sulawesi Utara saat ini semua jadi di dalam nama Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam Kristus ada kehidupan dan keselamatan. Kiranya damai sejahtera Yesus Kristus tercurah atas saudara-saudara sekalian. Salam damai sejahtera dan sukacita Natal juga untuk saudara. Amin. 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 Selamat datang. Jemaat dipersilakan dulu. Sesungguhnya kita telah berdosa di hadapan Allah, tetapi inilah kasih itu.
kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Berbuatlah sesuai rancangan ya Tuhan, karena Sama-sama yang membawa kebaikan bagi kami dan seluruh alam ciptaan. mari kita mengaku dosa di hadapan Allah sambil kita nyanyikan pujian penebus dosa. dari Fakultas MIPA UNSA menyanyikan pujian Indah Sekali. Jadi bukan. Dan keluarga.
anugerah Allah. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya 59 ayat 20 berkata demikian. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus lalu mengaku dosanya dengan tulus, maka selaku pelayan Yesus Kristus kami memberitakan pengampunan dosa, dan Ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakan. Amazing Grace, puji-pujian dari anggota IAITB Sumber Fakultas Teknik Unsur. Bersama keluarga. Ucapkan terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dibawakan oleh anggota ITB baik dari Fakultas MIPA dan Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Dan saat ini kita akan masuk dalam pemasangan lilin Natal. Dan sebelumnya Bapak Ibu disampaikan untuk pemasangan lilin Natal ini nantinya akan diawali oleh Bapak Pendeta dan Bapak Pastor yang akan mengambil lilin di depan, kemudian dibagikan kepada jemaat sekalian. Kemudian nantinya Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian membawa lilin-lilin yang sudah dipegang oleh Bapak Ibu sekalian untuk dibawa ke depan, ditancapkan di pasir di wadah yang sudah ada di depan. Dan untuk pemasangan lilin ini akan diiringi oleh pujian dari anggota
Ikatan Alumni ITB Sulut dari Unima dengan menyanyikan lagu Seribu. Kepada Bapak Pendeta dan Bapak Pastor dipersilakan. Saat ini sebagai wujud penyambutan akan perayaan lahirnya Sang Juru Selamat dan penantian kedatangannya yang kedua kali, marilah kita menandainya dengan menyalakan lilin-lilin ini. Lilin yang akan kita pasang adalah simbol dari hati kita yang akan terus menyala, memberi kehangatan bagi dunia dalam kegelapan musuh. Sambil menyalakan lilin ini, kita akan menghayatinya lewat pujian Seribu Lilin. Seribu
Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Biarlah tiap-tiap orang membawa persembahan bagi kemuliaan Tuhan, sebagaimana para gembala datang menyembah dan bersukaria atas kelahiran Yesus Sang Immanuel. Sambil memberi persembahan kita nyanyikan pujian mulia. Muliakanlah
Saudara, kita akan mendengarkan pujian dari Ikatan Alumni ITB Sulawesi Utara dari Politeknik Manado. Silakan. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan sejenak firman Tuhan dari dalam kitab suci. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi keselamatan kami karena telah lahir untuk kami, untuk penebusan dosa kami, tetapi juga untuk keselamatan kami. Persekutuan Keluarga Besar Ikatan Alumni ITB Sulawesi Utara malam hari ini terkumpul untuk berbagi kisah bersama tentang Kristus yang telah lahir, telah menyelamatkan kami, dan telah memberikan kepada kami masa depan. Tetapi sekaligus juga perenungan akan tahun-tahun yang Tuhan beri kepada kami, tahun 2024 yang boleh kami terima daripada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, saatnya kami hendak membaca firman-Mu dari dalam kitab suci. Terpujilah Engkau Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami semua hikmat dan pengertian, agar oleh hikmat dari Roh-Mu yang kudus kami semua memperoleh pengertian akan kitab suci dan firman-Mu yang suci, dan Roh-Mu yang kudus kiranya boleh menerangi hati nurani kami dan akal budi kami yang sering tertutup oleh dosa, kesombongan, kecongkakan tinggi hati kami. Biar kami semua merendahkan diri di hadapan firman-Mu yang suci. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca selain daripada tema yang diberikan ini, kita akan membaca dari kesaksian Injil Lukas pasal 2 ayat pertama sampai ayat 7. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam kesaksian Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7
Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan suatu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dari Yesaya 36 ayat 26 dan 27 demikian tertulis. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya setiap hari. Silakan duduk. Selamat malam saudara-saudara, salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara-saudara kita yang dari Muslim yang juga hadir pada malam yang penuh sukacita ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya juga alumni Bandung tahun 93 sampai 95. Ada yang tahun begitu ada di Bandung? 93, 95. Ya, saya waktu itu kepala biro perwakilan Kompas Provinsi Jawa Barat. Kantor saya di Riau 57. Oh iya, dekat mes di Jalan Banda. Ya, di depan Jalan Banda ada keluarga Mandagi Jenderal. Saudara-saudara, saya ada 3 tahun kurang sedikit di Bandung dan kemudian pindah di Jakarta. Jadi sama-sama orang pernah tinggal di Bandung. Karena itu saya senang waktu dihubungi oleh Pak Dekan untuk BIPA, untuk pimpin di balik. Badakah? Oh, perayaan Natal dan Tahun Baru alumni ini. Oh, sama-sama. Orang sama-sama pernah tinggal di Bandung. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya sengaja mengambil bacaan dari Lukas 1, Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Topik ini sebagai seorang pendeta, saya sangat sulit mencari tempat yang tepat untuk membicarakannya secara biblikal, secara teologis, hal yang benar tentang kelahiran Yesus. Karena kalau salah tempat orang bisa salah memahami. Saya sengaja tadi malam membaca ini dan merenungkan kembali
berpikir bahwa saya akan berkhotbah di hadapan para teknokrat yang level of mind-nya, logikanya di atas rata-rata. Begini saudara-saudara, kita orang Kristen tradisional sudah terlalu lama dijejalin dengan begitu banyak cerita tentang kelahiran Kristus yang semuanya tidak ada di dalam Alkitab. Film-film tentang kelahiran Kristus adalah salah satu contoh. Fragmen-fragmen drama-drama. Kalau dulu kami di kampung suka bikin tonel. Oh, masih ada ya. Kalau ada yang mengaku-ngaku berarti masih ada ya. Sandiwara. Sempat menikmati itu tonel. Kalau generasi muda, pastor bisnis mesti bikin tonel. Sudah ya. Sudah. Tonel itu semacam dramaturgi singkat. Saya dari kelas 0 dari TK sampai sekolah minggu sampai pemuda terus menjadi pemain dan tiap kali jadi penjahat. Saudara-saudara, banyak kisah tentang kelahiran Kristus, bukan? Berseliweran di yang paling garis besar yang paling heboh adalah yang paling masuk di dalam rekam kita, pribadi-pribadi kita adalah Yusuf dan Maria yang hamil tua, gitu ya, melakukan perjalanan dari Nazaret di pinggiran di sekitar Galilea, melakukan perjalanan 80 mil, 140-an kilometer ya, 150 kilometer. Mereka datang ke Yudea. Sampai saat itu kita belum perlu klarifikasi. Tapi ketika dia masuk ke Bethlehem, disitulah persoalan. Digambarkan Yusuf dan Maria di atas seekor keledai mencari-cari penginapan, ditolak, dan kemudian karena sudah waktunya Maria mau melahirkan, apa boleh buat, maka dikandang. Itu yang terekam dalam kekristenan kita yang tradisional. Cerita itu, saudara, cuma ada di film dan drama, tidak ada di dalam Alkitab. Baik Matius, Markus, Lukas, cerita itu tidak ada. Yang ada adalah apa yang kita baca. Lukas pasal 2 memberikan kesaksian bahwa kejadian itu terjadi waktu Kaisar Agustus memerintah sebagai kaisar di dalam kerajaan Romawi atau Pax Romanum. Itu pun perlu kita klarifikasi, karena di tahun 0 Kaisar Agustus sudah mati. Lalu apakah cerita ini salah? Tidak. Yang keliru adalah Uskup Dionysius ketika dia menyusun tarikh Masehi. Ada kekurangan 7 tahun. Jadi tahun 0 itu sebenarnya 7 sebelum Masehi. Nah, ini klarifikasi pertama. Jadi cerita ini benar. Hanya tarikh Masehi yang disusun oleh Uskup Dionysius itu kekurangan 7 tahun. Jadi tepat Kaisar Agustus karena bersamaan dengan Quirinius menjadi wali negeri Syria, kurang lebih tahun 7 sampai tahun 3 sebelum Masehi. Nah, kadang-kadang kita
semua sulit untuk menerima ini. Tapi ini fakta bahwa Yesus tidak lahir di tahun 0 Masehi, tetapi minus 7 atau 8 dari tarikh Masehi. Yang kedua, Yesus lahir. Disitulah letak persoalannya. Pada kita selama ini telah dijejal bahwa Yesus lahir di sebuah kandang. Kemudian daripada itu dikembangkanlah teologi yang menjejal kehidupan kekristenan kita. Yesus lahir ditolak oleh manusia. Yesus lahir di sebuah kandang yang sangat hina. Dengan melepaskan konteks ketimuran saat itu. Memang betul bahwa Lukas pasal 1, Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 ini, saudara, juga memberikan kesaksian bahwa dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Disitulah muncul masalah, karena ada kesalahan terjemahan tentang rumah penginapan. Bahasa asli yang dipakai dari bahasa Yunani adalah kataluma. Kataluma itu guest room. Sehingga banyak orang kemudian bikin drama Yusuf dan Maria itu berjalan dari satu rumah ke tempat penginapan ke tempat penginapan yang lain. Tidak mungkin, kata beberapa teolog, karena Yusuf dan Maria itu kembali ke kota kecil. Kota yang sangat kecil, Bethlehem adalah kota yang sangat kecil waktu itu, di mana kemungkinan bahwa tidak ada rumah penginapan di Bethlehem. Kotanya terlalu kecil. Sebagaimana orang timur, Yusuf dan Maria, konteks waktu itu dia pasti ketika dia datang ke Bethlehem, dia mencari keluarganya. Tetapi oleh penafsiran kataluma atau terjemahan rumah penginapan, kemudian orang mengembangkan begitu banyak cerita bahwa mereka cari penginapan ini, penginapan itu, nggak ketemu, nggak ada penginapan di Bethlehem waktu itu. Menurut beberapa ahli, ada beberapa referensi yang bisa saya berikan. Yang ada adalah Yusuf dan Maria datang ke rumah kerabatnya, tetapi karena mereka datang terlambat dalam perjalanan yang sangat jauh, kurang lebih 150 kilo, itu sekitar 2 minggu, 3 minggu berjalan dengan keledai. Yang tidak ada adalah kataluma. Kataluma itu adalah guest room, ruang tamu. Jadi orang-orang di Yudea waktu itu selalu membuat rumah 2 lantai. Yang di atas disebut kamar atas, ada kamar tuan rumah dan ada kamar tamu, dan ada ruang keluarga. Di bawahnya itu memang biasanya terdapat kandang binatang. Nah, jadi sehingga banyak orang kemudian menyusun drama-drama Natal, film-film tentang kelahiran Kristus dengan salah. Yusuf dan Maria tidak ditolak oleh dunia. Yesus tidak pernah ditolak oleh dunia.
Tetapi karena mereka datang terlambat, di atas ruang atasnya semua sudah penuh dan mereka ditempatkan di bawah. Jadi rumah penginapan sebenarnya adalah berarti kamar tamu, guest room, bukan penginapan dalam pengertian kita orang-orang modern. Lalu memang kemudian ada dua orang teolog yang pertama Ian Paul, dia seorang teolog Inggris, menulis Jesus really wasn't born in a stable. Atas penafsirannya dia mengatakan bahwa Yesus tidak lahir di kandang binatang, stable. Tetapi ada teolog kedua, Yuwas Adi Prasetya, dia bekas ketua sinode, mantan ketua sinode GKI. Saya lebih senang dengan tafsiran Yuwas Adi Prasetya karena Ian Paul terlalu radikal mengatakan bahwa Yesus tidak pernah lahir di kandang. Dia lupa untuk menafsir palungan. Fakta bahwa palungan disebutkan 2 kali dalam Lukas 2 mengkonfirmasi bahwa Yesus memang tidak lahir di kamar atas, tapi di kamar bawah, ruang bawah, di mana di dalam situ ada palungan. Nah, kata Yuwas Adi Prasetya, Natal perdana sebenarnya adalah ruang keramah-tamahan. Kita mungkin susah untuk mengganti teologi kita, pemahaman iman kita terhadap kelahiran Yesus, bahwa dia tidak lahir dari keterasingan. Yesus tidak lahir dari kebencian dunia. Yesus tidak lahir daripada penolakan dunia, tetapi Yesus lahir dalam keramah-tamahan keluarga waktu itu. Gagasan bahwa Yesus lahir di sebuah kandang jauh dari orang, sendirian dan terbuang secara tata bahasa dan budaya tidak masuk akal. Karena orang timur biasa hidup bersama-sama sebagai keluarga. Apalagi ada yang mau melahirkan, tidak mungkin. Mereka pun tidak luntang-lantung mencari penginapan, karena tempat mereka menuju kepada rumah saudara Yusuf itu telah penuh. Tetapi mereka ditempatkan di rumah bagian bawah dan mengalami cinta kasih hidup bersama. Kata Luma justru menunjukkan bahwa ramainya orang yang pulang ke Bethlehem, keluarga-keluarga datang ke Bethlehem, menunjukkan bahwa Yesus lahir dalam cinta kasih sesama keluarga. Jadi saudara-saudara, dengan demikian rumah kerabat itu bisa jadi telah terlebih dahulu disinggahi oleh para saudara-saudara yang lain. Tidak ada tempat mereka di kataluma atau ruang tamu atas, guest room. Jadi akhirnya saudara-saudara, kisah Natal bukanlah sebuah kisah penolakan, tetapi sebuah kisah yang memberitahu kepada kita bahwa Allah hadir di tengah keakraban keluarga-keluarga waktu itu. Yesus lahir di tengah penerimaan dunia di dalam keluarga-keluarga.
Karena itu saudara, dalam kisah Natal, Yesus lahir tidak dalam kesepian. Yesus lahir tidak dalam kesedihan. Yesus lahir tidak terpisah jauh di dalam kandang dan membutuhkan simpati kita dalam ideologi kita. Tetapi Yesus lahir, dia berada di dalam keluarga yang menerima dia dengan cinta kasih. Pesannya justru adalah, Anda mau menyambut Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka jagalah keluarga. Jagalah kehidupan rumah tangga. Peliharalah kedamaian. Peliharalah cinta kasih hidup bersama di dalam keluargamu. Karena Yesus pun datang di tengah-tengah keluarga besar yang mengasihi. Yang kedua, pesan dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7 ini saudara adalah bahwa di dalam keluarga yang kita pelihara, yang kita jaga, yang jauh dari segala macam kedengkian, yang jauh dari segala macam kemarahan, yang jauh dari segala macam perpecahan, di tempat itulah kita merayakan Natal. Yesus yang lahir di tengah keluarga kita. Yesus tidak lahir jauh dari kita, tetapi dia hadir lebih dulu di dalam setiap rumah tangga kita. Karena itu saudara-saudara, saat ini mungkin kita mulai mencoba secara fundamental merubah pemahaman kita tentang peristiwa Natal. Yesus tidak lahir dari kedengkian, dari amarah, dari keterasingan, tetapi dia lahir dari cinta kasih, di dalam situasi cinta kasih hidup bersama. Yesus pun lahir di dalam keluarga besar Ikatan Alumni ITB, di mana kita merawat kedamaian, di mana kita merawat cinta kasih hidup bersama, di mana kita boleh menghormati seorang akan yang lain, mengasihi seorang akan yang lain. Di tempat itulah Yesus lahir. Yesus lahir dalam kehidupan kita, tetapi juga dalam persekutuan-persekutuan yang membangun cinta kasih hidup bersama. Yesus telah datang, kuasa yang dapat menciptakan kembali hidup di dalam dunia ini. Ia dapat menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang terasing dari Tuhan. Yesus menghidupkan kembali kita yang mati. Yesus menghidupkan kembali cita-cita kita yang telah musnah. Kelahiran Yesus harus dirayakan sebagai kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh sukacita, kehidupan yang penuh cinta kasih, kehidupan yang penuh persaudaraan, kehidupan yang memandang hari esok bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan yang merawat kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Amin. Kita menyanyi, menyambut bersama Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita.
kita bersatu dalam doa. Tuhan, bersyukur kita untuk ibadah Natal kita. Mari kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada sore sampai menjelang malam hari ini kami bersama dengan keluarga besar Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung yang ada di Provinsi Sulawesi Utara boleh merayakan Natal sebagai sebuah perayaan iman dalam sebuah refleksi yang mendalam. Dan Bapak Pendeta Riki tadi mengajak untuk melihat peristiwa Natal sebagai sebuah peristiwa iman, di mana Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kami manusia, hadir dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, dekat dengan kehidupan kami, sehingga semoga semangat kasih yang Tuhan Yesus telah hadirkan dan telah bawa dalam kehidupannya juga boleh kami ikuti, kami teladani dalam membangun persaudaraan dan kekeluargaan di mana saja kami berada. Secara khusus untuk keluarga besar alumni ITB, dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, di mana saja mereka bertugas, khususnya di dunia pendidikan, di Universitas Samratulangi Manado, Universitas Negeri Manado, di Politeknik Negeri Manado, dan di mana saja mereka berada. Allah Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu juga untuk kebersamaan mereka di Ikatan Alumni ITB ini, secara khusus untuk pengurus, ketua Bapak Profesor Dr. Beni Binantoan bersama dengan sekretaris Dr. Gerard Tamuntuan, para pengurus Ikatan Alumni yang lain. Semoga Engkau memberkati mereka dalam kebersamaan mereka, persaudaraan mereka, agar ikatan ini sungguh juga membawa buah-buah baik dalam kehidupan bersama, secara khusus untuk masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini. Kami mohon berkat juga untuk mereka yang telah mengatur perayaan Natal ini, dan secara khusus untuk Bapak Pendeta bersama dengan kami, hamba-Mu. Semoga berkat-Mu senantiasa menyertai kami semua juga dalam segala tugas perayaan yang dipercayakan kepada kami. Semoga juga sukacita Natal boleh kami bagikan dan hadirkan dalam kehidupan kami di mana saja kami hidup dan berada. Semua doa-doa kami secara khusus untuk keluarga besar Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini, semua yang baik, semua yang manis, semua yang ingin didengar seperti yang Tuhan harapkan juga terjadi dalam kehidupan kami. Kami mohon satukan dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri kepada kami. Bapa kami. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya undang kita berdiri. Kita menyanyi bersama lagu Terima Kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih
kita telah menghayati makna kesiapan diri sebagai pengikut Kristus saat merayakan Natal Yesus Kristus saat ini. Karena itu saudara-saudara, saat ini pergilah, lakukanlah itu semua dalam tuntunan Tuhan. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya dengan tangan kasih Tuhan yang lembut selalu merangkul kamu, mata tak terbatas dari Tuhan senantiasa mengawasi kamu, hikmat pengetahuan dari Tuhan selalu menjadi sumber berpikir, berkata dan bertindakmu. Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai kamu dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Duduk. Selamat Natal tahun 2023, selamat tahun baru tahun 2024. Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Riki Pitoy Tafuama STH dan juga Bapak Pastor Ismas Saletia yang sudah memimpin ibadah pada malam hari ini dan mendoakan kita semua. Kiranya Bapak Pendeta dan Bapak Pastor selalu diberkati Tuhan di dalam pelayanan yang ada. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada acara yang selanjutnya, ada puji-pujian dari alumni ITB yang lain yang di luar perguruan tinggi, baik itu dari instansi atau misalnya dari Pemprov, dipersilakan untuk maju ke depan dan membawakan puji-pujian. Wow, so masuk tadi kata. Baik, kita lanjut saja ke acara selanjutnya, yaitu pemberian bingkisan Natal yang akan dipandu oleh Koordinator Seksi Acara Insinyur Agnes Mandagi, Ibu Agnes Mandagi MT, dan juga Ibu Alfa Saraya STMT, dan juga Bapak Ibu sekalian, nanti setelah makan nanti jangan dulu pulang karena ada kuis dan door prize. Jadi diharapkan untuk menunggu. Dipersilakan untuk Enci. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Kita langsung saja malam hari ini dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru 2024. Ikatan Alumni ITB dan kami merasa turut bergembira karena banyak yang datang, dan malam hari ini terus terang orang mesti menghormati itu tua-tua. Jadi kata yang pertama-tama, bolehkah saya mengetahui Sabatus pensiun mau dapat bingkisan? Pas kita lihat Bapak Yos, jadi
Yang pertama atau sekalian ya, supaya tidak membuang-buang waktu, karena habis penyerahan bingkisan kita akan makan bersama, dan sesudah itu kita akan ada door prize. Yang saya ingat ini, Bapak Insinyur Yos Tambayong, mari Bapak sama-sama ada bingkisan. Kedua, Insinyur Billy masih Nambo. Kalau sudah merasa pensiun ya, kalau belum minta maaf, bilang belum. Pensiun dini. Oh ada. Jadi pensiun lainnya tidak datang, bisa dia. Ada Mer Insinyur Oscar Kasih. Sama kan? Ada. Bapak Muhammad Yamin Beji, Utama. Nanti akan mempersembahkan sebuah lagu sebentar. Insinyur Alex Pinela. Dari Poliklinik ada belum sekarang. Mana enteng-entengnya belum ada. Ada yang dari polisi ada. Mana 7 yang malu. Siapa lagi? Sudah? Dan kami mohon juga sama-sama, boleh sama-sama Bapak Pendeta, dari kita Forma dan Bapak Pastor, biar pensiun. Boleh toh? Dan untuk penyerahan dengan hormat kami mengundang Ketua ITB Bapak Profesor Benny Pinentoan dan Sekretaris Bapak calon Profesor Dr. Hera Tamutuan, Dekan Fakultas Semipa. Kami persilakan karena ini adalah sumbangan dari mereka juga. Bisa tolong nggak kalau saya mampu bawa benteng nanti tolong tambah benteng ada belas ada yang pensiun, sorry kita belum dapat Boleh pensiun dini. pensiun ini boleh banyak yang mendapat hadiah. Sedia lagu ya, habis ini mau nyanyi, jangan kira saudara orasi mau jangan mau nyanyi. Ya ada, musik mempersembahkan sebuah puji-pujian. Boleh Ayos? Oke. Ini beras dari Bethlehem. Ini beras kita dari Bethlehem, jauh sekali. Kalau sebentar ada yang pensiun untuk terlambat, ada. Oh kesana. Ingat karantina. Ada ya takut. Soalnya tadi jam beras di situ. Boleh siapkan lagu apa kan? Menyanyi. Minta apa? Ya mau persembahkan biar pinggir. Enggak sekarang lain tua kili. Doma. I'll be home for Christmas. I'll be home for Christmas. Sudah ada yang menyanyi. Oh nyanyi. Oh ya silakan duduk. Iya boleh jauh taruh di meja kembali pulang. Mar, karena ini lagu bagus sekali. Sudah terima tadi sama-sama jadi ketua dan sekretaris. Boleh nyanyi bersama. Supaya kan di foto bagus. Prof Marco. Ya, Nyanyi. Iya. Setelah ini ada sambutan dan foto bersama karena orang memakan. Oh, sudah terima.
pensiun kalau banyak makan bubur tuh. Boris bertangan. Boleh? Boleh. White Christmas. I will be home for Christmas. Nanti boleh? Jadi setelah bingkisan ini orang itu pensiun, ada sambutan foto bersama, kemudian kita makan dan ada door prize. Modi. Penyanyi langsung di Boris. Ya. Acara kekeluargaan. I'll be home for Christmas. You can count on me. Please have snow and mistletoe and presents under the tree. Christmas Eve will find me all the love like me. I'll be home for Christmas. We only my I'll be home for Christmas. If only my rain, if only my rain. Terima kasih.
alumni ITB di Sulawesi Utara, Profesor Dr. Benny Pinangtoan, MSc, dipersilakan kepada Bapak. Shalom. Tes. Shalom. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2024. Semoga kita in harmonia progresio. Ya. Sama dengan pendeta khotbah tadi. Maju bersama dalam keharmonisan. Untuk pendeta dan pastor yang menjadi anggota Ikatan Alumni ITB itu semua mereka yang pernah dapat NIM waktu kuliah atau pernah ikut pelatihan atau kursus di ITB, Institut Teknologi Bandung. Nah, saya yang kategori terakhir, coba ikut kursus sudah NIM masuk anggota. Kita untuk hari ada pilih atau ada tunjuk, tapi tiba-tiba sudah jadi ketua. Ya. Dan saya sangat senang sekali pada malam ini boleh banyak yang hadir dan ada juga yang muda-muda. Nah, ini mesti lebih banyak ke inventaris, banyak lulusan yang muda-muda yang S1 dari ITB dan saya terakhir berapa minggu lalu ke Bandung, ya masih seperti itu ITB. Belum banyak, ada gedung baru di bagian barat, tetapi pada umumnya masih seperti itu. Cuma tempat wisata di Bandung sudah lebih banyak. Ya. Jadi waktu COVID itu ternyata banyak yang mati wisatanya, tempat wisata, tapi banyak yang muncul juga. Dan tadi pendeta ada singgung tentang bagaimana kita, ya ini mindset harus dirubah. Memang kandang di sana itu tidak sama dengan kandang yang terlebih pengertian sekarang, pakai bulu begitu, pakai kayu, pagar begitu. Kandang di sana memang di goa kan, jadi di goa-goa. Dan memang bulan Desember itu selalu dingin sekali. Seperti Desember ini sekitar 20 derajat. Ya, jadi terlalu dingin. Ya, Desember lalu agak dingin. Bahkan di Gunung Sinai kalau tidak salah di Desember lalu atau di desert Sinai itu ada salju. Dan Desember ini tidak terlalu dingin. Banyak bom. Hah? Banyak bom. Nah, itu mungkin dia bikin panas. Nah, jadi kalau sekitar kelahiran Tuhan Yesus itu tadi ada beberapa yang sudah disampaikan oleh pendeta. Tapi ada beberapa juga yang menarik. Yang pertama, kalau kita bicara tentang bagaimana itu Mesir dari pandangan orang Mesir, itu akan berbeda sekali dengan yang kita baca di Alkitab. Orang Mesir menganggap bahwa Mesir itu adalah penyelamat Israel. Abraham itu mengungsi ke Mesir. Ya, Yakub dan bangsa Israel mengungsi ke Mesir karena kelaparan. Dan Tuhan Yesus juga diungsikan ke Mesir karena ancaman pembunuhan. Jadi Mesir itu dianggap sebagai satu tempat yang menyelamatkan. Dan ternyata Mesir itu pernah di sekitar tahun 900 sampai tahun 1200 itu hampir semua itu Kristen. Jadi itu kalau di-mention di Israel itu ada Armenia dan ada Mesir. Kalau Armenia itu bangsa pertama yang secara total kenegaraan yang menerima sebagai Kristen. Sedangkan Mesir itu satu negara yang hampir semuanya hampir 100% Kristen. Itu Mesir. Kemudian tadi pendeta juga singgung tentang Lukas, ada juga cerita tentang kelahiran di Matius.
Matius 2. Nah, yang tokoh-tokoh di situ adalah orang Majus. Nah, kita mulai berpikir, siapa pun itu tentu saja rencana Allah ya. Kenapa Israel yang dipilih? Ternyata itu adalah intersection antara tiga ras itu. Yang bule-bule, yang Asia, dan Afrika. Dan orang-orang Majus itu, kita harus lihat juga, saya sementara mempelajari itu Majus, kenapa disebut raja-raja? Karena itu ada nubuatan, kita mau lihat nubuatan mana yang paling cocok. Yaitu di Mazmur, Mazmur 72 dan Yesaya 60. Di situ ada disebut, bahkan di Mazmur itu disebut emas dan kemenyan, tidak disebut mur. Mazmur 72 dan Yesaya 60. Di situ ditulis 3 tempat. Cuma berbeda. Kalau di Mazmur, saya mau lihat dulu. Nah, kalau di Mazmur 72 itu disebut terjemahannya ya, dari Tarsis, Saba dan Seba. Ya, itu memang disebut raja-raja. Sehingga sering kita mengatakan orang Majus itu adalah raja-raja. Itu karena nubuatnya dari Mazmur. Mereka disebut raja-raja. Begitu juga di Yesaya, terutama di Yesaya 60 ayat 6, itu disebut mereka dari Median, Eva dan Sheba. Nah, kalau yang Tarsis itu masih ada disput. Apakah itu Tarsis yang waktu sampai itu Yunus ya? Atau itu Tarsis yang ada di Spanyol sekarang. Jadi terjemahannya itu agak berbeda. Tetapi memang kalau dari teks yang lain itu agak beda namanya. Ya, kalau di Indonesia itu terjemahkan dengan Tarsis. Sedangkan Seba itu dari Ethiopia. Dan ternyata Seba itu antara Ethiopia dan Yaman. Jadi lokasi itu yang disebut Seba. Nah, ini juga masih dispute. Karena di situ apakah Seba atau Saba? Ya. Jadi ini kita harus pelajari ya. Kalau Midian itu jelas, Midian itu di Arab. Ya. Nah, ini juga masih argumentasi bahwa Midian itu di Sinai yang dikenal sekarang. Ya. Padahal memang kalau dia di kota-kota kuno, Midian itu di Arab. Dengan demikian berarti Gunung Sinai itu bukan yang ada di sekarang. Gunung Sinai itu berarti berada di Arab. Kemudian Eva itu di mana tuh Eva? Sedangkan Seba itu ya kemungkinan itu yang Ethiopia juga. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan dari timur, apakah mereka itu memang betul-betul dari timur Yerusalem atau mereka hanya berkumpul di timur? Kalau Majus itu kebanyakan orang asosiasikan itu dengan para apa itu? Yang dari ya, Zoroaster. Tetapi ada analisa yang lain bahwa itu ada dari bangsa Chin. Salah satu itu bangsa Cina, yang tidak lain adalah Cina. Ya, jadi tolong mesti dalami. Ini kebetulan teronya aku ini ya, dari ITB. Makanya kita mesti bicara seperti ini supaya orang boleh pahami. Dan saya curiga, ya, ini masih mendalami tempat-tempatnya, bahwa ketiga bangsa itu adalah representasi dari ketiga ras, yaitu Afrika, Asia, dan Eropa. Ya.
Ini masih dugaan saya, tapi masih mendalami dari teks-teks. Dan itu Mesir, dari cerita Mesir tadi dan cerita dari orang Majus ini sangat applicable kepada kita. Orang Majus itu tokoh-tokoh ya, ilmuwan yang dari jauh mereka nggak tahu dapat ilmu dari mana, tetapi dengan ilmu itu mereka datang untuk mempersembahkan sesuatu yang mereka punyai yang sangat berharga kepada Yesus. Sedangkan Mesir itu ya berbeda dengan orang Israel. Orang Israel, orang tahu orang selalu bersungguh-sungguh. Ya. Padahal mereka itu digembleng di Mesir. Ya. Ada satu ahli yang bilang sebenarnya ini orang Israel ini malas. Orang sudah dapat tuh tanah yang penuh dengan madu dan susu, bukan madu dan racun, ya. Madu dan susu, tetapi tidak dikelola dengan bagus. Jadi mereka harus ke Mesir dan di sana mereka digembleng untuk bekerja keras sehingga mereka terbiasa dengan bekerja keras. Dan dalam perjalanan itu mereka mendapatkan makanan mana. Dan itu yang membuat mereka itu ya pintar-pintar makanan dari surga. Jadi itu Mesir itu sama dia tuh lah kira-kira Bandung lah begitu ya. Kita digembleng di sana dan ilmu itu kita persembahkan untuk daerah tercinta Sulawesi Utara dan tentu saja itu untuk kesejahteraan dan keharmonisan kita untuk maju bersama. Sekali lagi selamat Natal dan kiranya damai Natal ini boleh kita jadikan bekal untuk menjalani tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Pada Tuhan Bapak Kalawiran, terima kasih, Tuhan memberkati. Diucapkan terima kasih kepada Ketua Ikatan Alumni ITB di Sulut yang terkasih Profesor Dr. Benny Pinontoan MSc. Kiranya Bapak dan keluarga selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, untuk acara Natal pada malam hari ini kita akan mendengarkan kesan Natal mewakili anggota Ikatan Alumni ITB Sulut yang diwakili oleh Bapak Arnold Rondonu STMT. Ini sesuai dengan permintaan dari pengurus. Jadi kepada Bapak Arnold STMT dipersilakan untuk membawakan sepatah dua kata terkait dengan kesan Natal, walaupun singkat, dipersilakan. Shalom. Rekan-rekan sekalian, saya didawat begini. Tadi panitia bilang ucapan terima kasih, rupanya tambah kesan-kesan. Menurut saya sudah mantap. Dan kalau boleh dipertahankan dan ditingkatkan lagi untuk orang kebersamaan. Kita lihat di keanggotaan grup ada ratusan dan banyak senior-senior di situ dan banyak yang ada kelompok-kelompok berangkatan tuh, ada yang saling baku kenal dan artinya kelompok umur yang lebih senior. Nah, jadi menurut saya sangat berkesan karena bolehlah dapat saya tambahkan bahwa ITB itu kan bukan kampus kacang-kacang. Jadi banggalah orang ada di Sulawesi Utara sebagai alumni yang bernaung yang pernah belajar di sana. Itu saja, dan kita sudah hampir di penghujung acara dan
mewakili Ikatan Alumni ITB Sulawesi Utara mengucapkan banyak terima kasih kepada dua dewan kita, Pendeta Riki Pitoi Tafuama STHMA dan Pastor Dismas Saletia PR. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka berdua dan sukses di dalam pelayanan. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk kita sekalian yang sudah ada. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arnold Rodono, STMT yang sudah membawakan kesan Natal mewakili anggota Ikatan Alumni ITB Sulawesi Utara. Bapak Ibu, sebelum kita ke acara selanjutnya yaitu Ramah Tamah, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Wakil Ketua Panitia Natal Ikatan Alumni ITB Sulawesi Utara. Saya sebut dengan kasih Dr. Engineering Peki Pukul STMT pada Bapak dipersilakan. Teknik Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Sama-sama menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Riki Pitoi Tafuama STHMA dan Pastor Dismas Saletia PR. Selanjutnya terima kasih kepada Ketua Ikatan Alumni ITB Profesor Dr. Beni Pinatuan dan kepada Sekretaris Dr. Calon Profesor Dr. Gerald Temuntuan, Dekan Fakultas MIPA. Kemudian tak lupa juga senior-senior dari Pak Yos Tambayo yang lanut-lanut turun. Pada Pak Muhammad Yamin, Trompet Pak Billy, kemudian yang Pareho ini. Kalau mau lihat Pak dapat disakti ahli selalu di kejaksaan untuk pengadilan. Nah ini pembesakti ahli dari Paralel di Teknik Sipil. Kemudian mantan B2 juga dan Alex. Dan pada Bapak Ibu sekalian yang tentunya tidak dapat disebutkan satu persatu, baik dari Politeknik, Unima, Universitas Samratulangi, dan bahkan dari Pemprov atau Pemkot, karena kita adalah kesatuan dari Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung yang ada di Sulawesi Utara. Dari tahun ke tahun memang ada peningkatan. Terlepas sekarang generasi itu ada 6 generasi, ada generasi baru, MC itu generasi baru. Ada berapa dalam itu? Generasi boleh generasi genap banyak ada di Sulawesi Utara. Om Yos bilang cantik-cantik kata. Nah itu baru satu yang keluar. Kalau ITB memang di samping smart cantik. Itu ITB. Tajam nih, mata tajam. Mata tajam. Mana lebih tajam dari muka ini. Beri contoh. Saya kira itu tentunya sebagai orang yang kalau dulu tolong pakai kalau keluar dari asrama atau dari kosan pakai jaket ITB pergi di BIP. Kalau dulu masih BIP ada, sekarang tuh banyak pakai ITB dulu. Kurang acu-acu tuh orang di sini. Karena orang merasa bahwa orang itu pilihan dari daerah
untuk membangun daerah, setelah kembali menjadi kebanggaan daerah. Dan sampai sekarang masih kebanggaan, biasa pensiun masih bangga orang dengan Pak Yos, Pak Billy, dengan Dr. Muhammad Yamin ini, apalagi gitaris. Bukan cuma semangat. Wah, ada 2 beta rocker lagi. Saya kira itu yang jelas untuk kedepannya kiranya ikatan alumni ITB itu semakin solid, semakin menjaga marwahnya dan semakin menjadi teladan dimanapun kita pergi dan berada. Sebaiknya kita menjadi teladan negara dunia. Kira itu yang paling penting, torbi hidup bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya kira itu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Peki Pukul STMT. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam Ramatama dan sekalian kita akan mendengarkan kata-kata penutup dan doa yang akan dibawakan oleh Ketua Panitia Natal Ikatan Alumni ITB di Sulawesi Utara. Saya sebut dengan kasih Profesor Dr. Ningse Pandiangan, MSI, kepada Ibu. Persilakan. Selamat malam bagi kita semua. Selalu bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita boleh bertemu pada perayaan Natal dan Tahun Baru bagi kita semua. Dan saya senang sekali secara pribadi, apalagi kami semua panitia, melihat wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang baru juga banyak yang kami lihat. Terlebih keluarga-keluarga Ikatan Alumni ITB bersama-sama hari ini. Berterima kasih, kita orang-orang yang spesial, orang-orang yang diberkati Tuhan pada malam hari ini mendengar firman Tuhan. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan buat semua yang telah hadir dan kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Dan hari ini saya secara pribadi merasakan hal yang istimewa dengan setiap pelayanan yang diberikan oleh teman-teman saya dari panitia, lebih khusus yang muda-muda sangat bersemangat. Dan terima kasih menopang kami semua kita yang ada, bahkan yang sudah berkorban. Kami ucapkan terima kasih yang sudah segi dana, tenaga, waktu, dan terima kasih buat semuanya. Yang terpenting pada hari ini kita bersukacita bersama-sama dan mensukseskan ataupun mensyukur yang telah kita raih di tahun 2023, keberhasilan bahkan kesuksesan yang telah kita raih. Bahkan kita berdoa untuk ke depan sebagaimana diwakilkan oleh Pastor tadi, kita lebih sukses dan lebih bermakna dan berdampak bagi masyarakat. Untuk itu kita alumni ITB di masyarakat seperti orang bilang tidak kaleng-kaleng, tidak sembarangan. Kalau dibilang alumni ITB ada kekaguman, ada keseganan, ada kehormatan yang diberikan oleh masyarakat. Dan sampai hari ini kita pertahan kualitas itu, dan oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh menyandang hal-hal yang demikian. Terima kasih, inilah yang boleh kami sampaikan, dan bersyukur kita ada berkat Tuhan yang telah disediakan bersama-sama, urunan ada disiapkan. Untuk itu kita mau berdoa menutup sekaligus pelayanan Ramatama kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kami pada malam hari ini dipertemukan kami dalam pertemuan perayaan Natal 2003 dan perayaan sambutan Tahun Baru 2024 ini. Kami yang hadir pada malam hari ini spesial, istimewa, berkat Tuhan bagi kami. Kami datang bersukacita bersama-sama, kami rindu Roh Kudus mengerjakan sukacita itu bagi setiap pribadi yang hadir. Kami pulang ke rumah kami masing-masing membawa berkat, damai sejahtera dari Tuhan yang tidak diterima oleh dunia, tetapi kami boleh meraih dan menerima itu oleh karena Engkau yang telah berkenan
Tuhan bagi setiap kami yang hadir malam hari ini. Bersyukur bagi yang sakit sudah sembuh malam hari ini dan boleh hadir. Bersyukur buat setiap pribadi yang punya tugas-tugas yang begitu banyak, tetapi menyempatkan waktu dan waktu pada saat hari ini. Terima kasih, dan kami bersyukur untuk berkat Tuhan juga yang sudah disiapkan makanan minuman yang telah kami bersama-sama bekerja sama untuk mengumpulkan biaya untuk mengadakan berkat ini. Makanan minuman yang tersedia di hadapan kami, biar kiranya Tuhan urapan-Mu mendahului setiap makanan minuman ini, dikuduskan sehingga menjadi kuat baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu sekalian melayani diri sendiri. Di sebelah kanan ada, dan di sebelah kiri juga ada, sama isinya, komposisinya sama. Mari silakan melayani diri sendiri. Semoga apa yang telah kami sajikan